Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini Bang RS akan menjelaskan praktikum Digital Image Processing menggunakan SISAP sesi kelima. Jadi merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya. Di sini saya akan fokus menjelaskan tentang region splitting berdasarkan citra biner. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, misalkan pengenalan tulisan atau pengenalan huruf atau pengenalan kata, itu berarti basisnya adalah citra biner ya. Citra biner. Ilustrasinya misalkan saya punya huruf A, di sini ukuran 100 kali 100 pixel. Di sini saya bagi menjadi 9 area. Jadi kita punya matrik 3 kali 3, artinya kita split untuk row-nya menjadi 3, untuk kolomnya menjadi 3. Jadinya ada 3 kali 3 area atau 9 area. Nah, pada intinya di sini kita akan melakukan counting atau menghitung angka 0 yang ada di masing-masing region. Jadi di sini citranya biner. Ketika kita ketemu hitam itu artinya apa? 0 ya. Kalau 1 itu putih ya, oke ya. Nah, ilustrasinya kalau kita berada di area ini, area kiri atas, ini kita hitung angka 0-nya, ternyata ada 2 ya. Kemudian di area kedua ya, tengah atas, di sini ternyata angka 0-nya atau warna hitamnya ada 45 pixel. Kemudian di kanan atas, ini di sini nggak ada warna hitam atau pixel hitam, sehingga di sini 0. Seterusnya sampai ke region ke-9. Oke ya. Di sini kita sajikan dalam bentuk array 2 dimensi dengan ukuran 3 kali 3. Nah, boleh nggak kita sajikan dalam array 1 dimensi? Boleh saja. Jadi untuk kepentingan tertentu kita bisa sajikan dalam array 1 dimensi seperti ini. Jadi untuk row pertama tetap ya 2, 4, 5, 0. Row kedua kita sambung ke urutan keempat ya, atau ke array keempat. Kemudian row ketiga kita sambung ke urutan ke-7 sehingga menjadi 2, 4, 5, 0, 14, 65, 0, 21, 39, dan 11. Ini kita anggap sebagai matriks 1 dimensi ya, atau vektor gitu ya, vektor kolom. Oke, mungkin lanjut pada aplikasi. Jadi kita membuat desain form seperti ini. Ada 3 button untuk load, matriks biner, kemudian untuk menyajikan region splitting. Di sini load berupa picture box ya, picture box 1. Kemudian di sini ada apa? Di sini kita menampilkan apa? Ini grid ya, grid. Grid ini menampilkan matrik biner dari picture yang kita loading tadi. Kemudian untuk grid kedua, di sini kita menampilkan apa? Menampilkan hasil region splitting atau hasil counting dari dari angka yang muncul tadi ya, biner ya, 01. Ketika 0 kita jumlahkan gitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana source code-nya? Source code yang pertama di sini button 1. Oke ya, ini load file biasa. Kemudian di button 2 tadi apa? Button 2 kan menampilkan matrik biner ya. Berarti nanti matriknya hanya ada angka-angka 0 dan 1. Nah, di sini ada looping dalam looping. Jadi for i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Kemudian di sini ada for j sama dengan 0, j kurang dari 3, j plus plus. Di sini maksudnya apa? Kita tadi kan splitting row-nya menjadi 3 ya. Di sini makanya 0 sampai kurang dari 3. Berarti ada 3, kita bagi 3. Kemudian di kolomnya kita bagi 3 juga, sehingga 3 kali 3. Di sini berarti nanti akan muncul 9 angka hasil counting masing-masing region ya. Kemudian di sini pada looping J ada statement data grid view 1.row_edge ya. Nah, di sini ada looping dalam looping lagi. Untuk apa? Jadi di sini looping X sama dengan BB, batas bawah sampai batas atas. Kemudian looping Y sama dengan KB, batas kolom bawah sampai atas. Artinya kita sebetulnya scanning untuk mengcounting atau menghitung nilai-nilai pixel dalam area
yang kita amati. Tadi kan ada 9 area ya. Pertama kita bergerak pada region 1 atau ini elemen A11 gitu ya. Kemudian nanti akan bergerak lagi pada elemen region 2 atau A22, elemen A22 dan seterusnya sampai elemen A33 atau region 9. Di sini ada variabel rec count. Artinya apa? Rec ini kita inisiasi variabel rec itu merupakan hasil counting dari masing-masing region ya, region. Nah, itu artinya itu. Count ini counting dari array-nya ya, alamat array-nya. Array-nya mulai tadi apa? Count mulai awalnya 0. Berarti di sini rec 0, rec 1 sampai rec 8. Berarti nanti ada 9 region ya. Nah, sum ini merupakan hasil jumlahan tadi, counting tadi. Oke, paham ya? Kemudian nanti kita juga akan menampilkan dalam grid view 1 itu nilai-nilai rec count to string. Artinya apa? Kita tampilkan nilai tadi yang tipenya adalah integer, kita ubah ke string karena di sini kita tampilkan dalam bentuk grid gitu ya. Oke, kita counting terus. Nah, akhirnya ketemu. Begitu ya. Selanjutnya, nah ini tolong Anda ingat bahwa di sini kan ada data grid view 1 i, j value sama dengan rec count. Nah, ini artinya apa? Artinya kita counting ya, counting artinya counting untuk apa? Untuk region splitting tadi ya. Nah, kalau yang seperti ini, nah, data grid view 1 dot rows add lah, ini artinya nanti Anda hanya menampilkan matrik dari picture huruf tadi ya ke dalam citra biner. Oke, lanjut. Di sini ada BB sama dengan BA plus 1 dan seterusnya. Ini merupakan looping untuk mana nih? Untuk yang I ya. Jadi ini kita ada agak ruwet sekali, agak ruwet ya. Di sini looping dalam looping lagi ada looping dalam looping. Saya yakin Anda paham ya. Tolong nanti dipahami satu persatu. Sebetulnya ini algoritma yang sangat simple, namun ketika kita implementasikan dalam persoalan tertentu menjadi agak kompleks begitu ya. Oke, biasakan kita untuk bisa berpikir kompleks, lebih kompleks. Oke, lanjut. Nah, di sini button 3 kita menampilkan ini ya. Button 3 tadi menampilkan apa? Di sini ada x0 mulai 0 sampai width, kemudian y sama 0 sampai height ya. Di sini citranya kita jadikan citra Citra grayscale atau citra abu-abu. Kemudian di sini kita binerkan. Ketika lebih dari 0, 127, ketika selain itu maka 255. Artinya apa? Citra di picture box 1 itu kita konversi menjadi citra biner. Oke ya. Kemudian apa? Di sini data grid view. Nah, ini sebetulnya pada grid view 2 ini kita menampilkan citra biner ya. Bukan hasil counting. Jadi kita balik tadi ya. Untuk grid view 1 itu untuk counting masing-masing region. Lah untuk grid 2 itu merupakan hasil display dari matrik biner file picture box. Oke ya. Hasilnya seperti ini ya. Ketika kita running, kita load file, misalkan di sini ada huruf A, kemudian kita sajikan dalam matrik biner seperti ini. Jadi kalau ini kita tarik grid ini ya, nanti akan muncul angka 1 pasti ada. Di sini kan 00 karena posisi di pixel 0,0, 0,1 dan seterusnya. Ini masih putih. Ya. Putih itu kita gambarkan 0 ya. Karena kita countingnya tadi kita balik ini ya, kita balik. Jadi kalau sebenarnya pixel warna hitam itu adalah 0, pixel warna putih adalah 1. Ini kita inverse bahwa karena kita mengcounting hitam, maka hitam kita jadikan
angka 1. Paham ya? Putihnya kita balik menjadi 0. Jadi kita switch gitu aja ya. Berarti ketika kita jumpa putih menjadi 0. Jumpa hitam 1 dan seterusnya kita counting ya, kita counting untuk menentukan region ini ya, 9 region. Oke, di sini kalau kita lihat hasil region splittingnya dari 3 kali 3, ternyata region 1 itu ada 11 pixel hitam. Region 2 ada 474 pixel hitam. Kenapa banyak? Karena di sini kalau Anda lihat areanya, di sini hitamnya kan banyak. Nah, itu ya. Katakanlah ini tadi 100 kali 100 atau per regionnya adalah 33 kali 33. Nah, itu kita hitung saja berapa pixel dalam setiap region. Kemudian untuk region 3 atau di kanan atas ini 0 karena di sini nggak ada pixel hitam. Demikian juga untuk area kanan tengah ini juga pixel hitam tidak ada, makanya 0. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Gitu ya. Paham ya? Oke, kalau huruf B bagaimana? Nah, ternyata di huruf B ini kalau kita region menjadi 9, pada region kanan atas di situ kan 0 ya. Artinya memang di region ini tidak ada pixel hitam. Dan seterusnya akan menarik ketika kita coba-coba beberapa huruf gitu ya. Misalkan F. Nah, F di sini region ke-8 dan 9 0 karena di sini warnanya putih semua. Oke. Ini tujuannya untuk apa sih? Jadi pada intinya tadi saya bicara tentang pengenalan huruf atau pengenalan kata atau kalimat. Misalkan saya punya tulisan tangan gitu dalam file JPG misalnya. Di situ kita akan konversi menjadi ketikan misalkan atau file teks. Sehingga nanti siap kita cetak ke dalam printer. Anda bisa bayangkan ya, Anda punya tulisan tangan, misalkan surat gitu ya, tulisan tangan. Itu kita konversi menjadi file teks atau file doc ya, misalkan begitu. Anda bisa siap untuk mencetak dalam bentuk ketikan. Nah, ini sebetulnya konsep dasarnya dari ini, dari pengenalan huruf. Nah, salah satu metodenya kita gunakan region splitting. Ini metode yang paling mudah ya. Sebetulnya ada metode lain, bisa Anda pakai integral proyeksi untuk melihat distribusi kepadatan dari warna hitam gitu ya. Oke, lanjut. Misalkan, nah ini tugas untuk Anda ya. Jadi yang pertama buat tulisan tangan beberapa kata tidak bersambung. Jadi tulisan tidak bersambung ya. Di paint dengan ukuran pixel 100 kali 500 dan simpan. Kemudian buat aplikasi untuk segmentasi huruf di file tersebut. Jadi Anda melakukan segmentasi huruf. Jadi bisa pakai region splitting tadi. Simpan koordinat absis setiap huruf pada data grid view. Artinya di sini Anda menyimpan koordinat absis setiap huruf ya. Setiap huruf itu pada region berapa itu disimpan. Bisa membayangkan ya. Sulit ya, tapi ini sebetulnya ketika Anda belajar di awal tadi pasti akan bisa mengerjakan. Kemudian di soal kedua, buat database beberapa macam huruf ya. Misalkan saya punya huruf hidup A, I, U, E, O dengan paint, ukuran citranya sama 100 kali 100 ya. Ini Anda buat bermacam-macam, misalkan 5 kali untuk A, I, ini dengan model yang berbeda-beda. Kemudian buat aplikasi untuk identifikasi huruf baru dengan mengacu database menggunakan template matching. Jadi template matching berarti kita implementasikan per pixel gitu ya. Nah, ini kita bandingkan per pixel, itu namanya template matching. Kalau region splitting ini berarti kita ekstrak dalam region tertentu tadi ya. Kalau splitting 2 kali 2 berarti dari pick tadi kita bagi menjadi 2 kali 2 menjadi 4 ya. Kemudian kita splitting pakai 3 kali 3 jadi 9 region dan 5 kali 5 atau 25 region. Nah, silahkan Anda bandingkan 4 metode ini, bagaimana analisis Anda. Jadi kira-kira metode mana yang paling tepat untuk kasus ini, mengenali huruf A, I, U, E, O ini ya. Oke, itu dulu ilustrasi dari region splitting dari mata kuliah pengolahan citra digital kali ini.
Terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.